Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan e-modul saya yang berjudul Usaha dan Energi. Disusun oleh Muhammad Zikrullah Afifuddin dengan nomor NIM 1904110049. Prodi Pendidikan Fisika Universitas KHA Wahab Hasbullah. Nah, di slide pertama kita membahas tentang peta konsep terlebih dahulu, yaitu ada usaha, terus energi. Di dalamnya energi ada energi potensial, energi kinetik, energi mekanik. Nah, dipengaruhi oleh ketinggian, kecepatan. Setelah kita membahas peta konsep, untuk pembahasan pertama yaitu usaha. Pengertian usaha. Untuk perhatikan pada gambar pertama seorang anak menarik dan mendorong meja. Untuk gambar yang kedua adalah seseorang mendorong sebuah lemari. Perhatikan gambar orang yang sedang menarik balok jauh meter. Tersebut dikatakan telah melakukan kerja atau usaha. Namun perhatikan pula orang yang mendorong dinding tembok dengan sekuat tenaga. Orang yang mendorong dinding tembok dikatakan tidak melakukan usaha atau kerja, meskipun orang tersebut mengeluarkan gaya tekanan yang sangat besar. Namun karena tidak terdapat perpindahan kedudukan dari tembok, maka orang tersebut dikatakan tidak melakukan kerja. Nah, untuk rumus usaha, perhatikan gambar balok tersebut. Balok yang diberi gaya F berpindah dari keadaan awal ke keadaan akhir. Nah, jika gaya yang diberikan kepada benda searah, usaha dapat dirumuskan W sama dengan F delta X, di mana W usaha, F gaya, delta X adalah perubahan posisi. Nah, untuk selanjutnya perhatikan gambar lagi. Nah, sebuah benda ditarik dengan gaya membentuk sudut. Jika gaya yang diberikan membentuk sudut, maka dapat dirumuskan W sama dengan F delta X cos, di mana W usaha, F gaya, delta X perubahan posisi, dan A adalah sudut yang dibentuk. Nah, di sini saya memberikan contoh soal untuk usaha. Perhatikan soal. Sebuah gaya F-nya 50 bekerja pada suatu benda yang masanya 10 kg sehingga benda berpindah dalam arah horizontal sejauh 2 meter. Gaya tersebut membentuk sudut 60 derajat terhadap arah perpindahannya. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya terhadap benda? Langsung kita jawab. Dengan menggunakan persamaan W sama dengan F cos titik S, yaitu W 50 dikali cos 60 derajat dikali 2M, hasilnya adalah 50 Joule. Itu contoh soal usaha. Nah, untuk subbab selanjutnya adalah energi kinetik. Pengertiannya, energi dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Beberapa energi yang akan dibahas dalam bab ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada energi kinetik. Energi kinetik sendiri apa? Adalah energi yang dimiliki benda karena pergerakannya. Perhatikan gambar yang ada di sini. Untuk rumus energi kinetik, EK sama dengan F delta X sama dengan M kali A buka kurung 1/2 VT sama dengan 1/2 MV, AT sama dengan 1/2 MV kuadrat, di mana delta X perubahan jarak, F0 sama dengan kecepatan awal, F adalah kecepatan akhir, T adalah waktu tempuh, EK energi kinetik, dan F gaya, M massa. Di sini saya
memberikan contoh soal lagi untuk energi kinetik. Soal energi kinetik. Perhatikan soal. Sebuah gaya sebesar 6N bekerja pada sebuah balok bermasa 2 kg secara horizontal selama 4 sekon. Hitunglah energi kinetik akhir yang dimiliki oleh balok tersebut. Diketahui F-nya adalah 6, M-nya adalah 2 kg, dan waktunya T-nya 4 sekon. Ditanyakan EK. Nah, perhatikan gambar di sini. Berdasarkan hukum 2 Newton, Anda memperoleh percepatan yang dialami balok sebesar A sama dengan F per M sama dengan 6 per 2 sama dengan 3 meter per sekon. Dan rumus gerak berubah beraturan untuk kecepatan awal F0 sama dengan 0 adalah V sama dengan A, T sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12 meter per sekon. Energi kinetik akhir yang dimiliki balok adalah EK sama dengan dimasukkan rumus yang tadi 1 per 2 M per V kuadrat sama dengan 1 per 2 dikali 2 dikali 12 pangkat 2 sama dengan hasilnya 144 Joule. Nah, untuk subbab selanjutnya, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang berkaitan dengan kedudukan suatu benda terhadap suatu titik acuan. Dengan demikian, titik acuan akan menjadi tolak ukur penentuan ketinggian suatu benda. Perhatikan gambar yang tertera. Nah, sebuah benda bermasa M digantungkan pada suatu ketinggian tertentu. Seperti itu gambarnya. Mempunyai rumus EP. EP adalah sama dengan M kali G kali H. EP itu apa? EP sama dengan energi potensial. Satuannya adalah Joule. M adalah massa. G adalah percepatan gravitasi. H adalah ketinggian terhadap titik acuan. Selanjutnya ada potensial pegas. Perhatikan gambar lagi. Sebuah benda diberi pegas dan ditarik dengan sebuah gaya. Rumusnya EP sama dengan setengah K delta X pangkat 2 atau EP sama dengan 1 per 2 F delta X. Yaitu EP apa? EP sama dengan energi potensial pegas. K adalah konstan pegas. Delta X pertambahan panjang. Untuk F gaya yang bekerja pada pegas. Untuk selanjutnya energi mekanik. Energi mekanik adalah energi total yang dimiliki benda sehingga energi mekanik dapat dinyatakan dalam sebuah persamaan EM sama dengan EP dan EK, di mana EM energi mekanik, EP adalah energi potensial, EK adalah energi kinetik. Subbab selanjutnya ada usaha dan energi kinetik. Yaitu apa? Usaha yang dilakukan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan energi kinetik yang dialami benda tersebut, yaitu energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Perhatikan gambar yang tertera lagi. Nah, itu ada sebuah balok diberi gaya F dan dengan kecepatan awal F0. Persamaannya F sama dengan M kali A, F delta X kali MA, buka kurung, delta X tutup kurung, A delta X sama dengan V2 V kuadrat kali 2 dikurangi V kuadrat 1 dibagi 2. F delta X sama dengan M per F kuadrat 2 dikurangi F kuadrat 1
dibagi 2, F delta X 1/2 M kali V 2/2 dikurangi 1/2 M V 2/1, yaitu menjadi rumus F delta X sama dengan EK2 dikurangi EK1, di mana F adalah gaya, M massa, A percepatan, V1 kecepatan awal, V2 kecepatan akhir, EK1 energi kinetik awal, EK2 energi kinetik akhir. Pembahasan selanjutnya usaha dan energi potensial, yaitu adalah di sekitar suatu benda bermassa terdapat medan gravitasi benda yang bermassa M yang berada di dekat permukaan bumi akan mengalami gaya gravitasi konstan. W sama dengan mg kali G. Rumusnya W sama dengan M kali G buka kurung H kuadrat dikurangi H1 tutup kurung, di mana W usaha, M massa, G gravitasi, H1 ketinggian awal, H2 ketinggian akhir. Untuk pembahasan yang terakhir ada hukum kekekalan energi mekanik. Ialah jika suatu sistem bekerja gaya-gaya dalam yang bersifat konservatif, maka energi mekanik sistem pada posisi apa aja selalu tetap. Dari teori usaha energi W sama dengan delta EK, sehingga EK sama dengan dikurangi delta E kali P, EK2 dikurangi EK1 sama dengan EP1 kurangi EP2, EK1 plus EP1 kurangi EK2 plus EP2, menjadi rumus EM1 sama dengan EM2, di mana W usaha, delta EK perubahan energi kinetik, delta EP perubahan energi potensial, EK1 energi kinetik awal, EK2 energi kinetik akhir, EP energi potensial awal, EP2 energi potensial akhir. Sekian untuk penjelasan dari modul yang saya buat. Jika ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya pribadi meminta mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.